Shalom adik-adik yang di rumah, apa kabar anak-anak Tuhan? Luar biasa. Yes, 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 is the best. Ya adik-adik, kembali kita dalam ibadah sekolah minggu. Sudah mempersiapkan dirinya ya pastinya dong ya adik-adik. Jangan lupa persiapkan juga Alkitabnya ya. Ya baik adik-adik, yang bertugas hari ini adalah Kak Hani, Ada Kak Anda, ada Kak Grace. dan yang membawa doa syafaat kita adalah Kak Dea. Multimedia kita adalah Bang Frankie, dan pemusik kita adalah Bang Ray. Ya baik adik-adik, untuk mengawali ibadah kita, mari kita berdoa sejenak saat teduh. Berdoa dimulai. Amin. Ya adik-adik, untuk mengawali lagu kita, mari kita angkat lagu pujian Marta Tahwa Manuki dan dilanjutkan Jalan Serta Yesus. Adik-adik semua yang di rumah, bangkit berdiri, semangat. Yes, 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 is the best. Mata tahu ang manuki, di madamot ibinggui. Mata tahu ang pagpo, dumamadadan si sekolah minggui. Dumamadadan si sekolah minggui. Dumamadadan si sekolah minggui. Mata tahu ang manuki, di madamot ibinggui. Mata tahu ang pagpo, dumamadadan si sekolah minggui. Dumamadadan si sekolah minggui. Dumamadadan si sekolah minggui. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan
Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing. Adik-adik, apakah sudah siap memuji Tuhan? Kalau sudah siap, tolong buku Alkitabnya juga harus disiapkan ya adik-adik. Acara ibadah kita akan segera kita mulai. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk fokus beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Dengan nama Allah, Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin, memegang firman-Mu, curahkan Roh-Mu, Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Amin. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Bagaimana adik-adik semuanya? Masih semangat bukan? Pasti dong. Ayo kita angkat lagu pujian kita, Kasih Sukacita. Ayo adik-adik yang di rumah, mari bangkit berdiri. Semangat! Yes, 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 it's the best. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Halo adik-adik sekolah minggu, masih semangat kan untuk mengikuti ibadah kita pada minggu hari ini? Nah adik-adik, tibalah saatnya untuk kakak bacakan ayat hafalan adik-adik. Tapi sebelum kakak bacakan ayat hafalan kita, mari kita saksikan ayat hafalan adik-adik di minggu lalu. Selamat menyaksikan. Shalom kakak dari sekolah minggu dan teman-teman, nama aku Cahaya Basaragar. Ayat hafalan di minggu ini Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Amin. Salam satu. Harap Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Audrey mau ayat hafalan. Yohanes 15 ayat 1. Atulah foto anu yang benar, dan Bapa itulah penusahanya. Amin. Hanya memberkati. Salam satu. Dadah. Holas.
Itu temannya ayat hafalan Fadin. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan papakulah kuasanya. Amin ya Masih. Salam. Santa Kagusaka Minggu ayat apa minggu ini tertulis di dalam Alkitab Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Amin. Terima kasih. Samsati Tuhan Yesus memberkati. Halas. Hai teman-teman, nama saya Felicia. Mohon pengertian ayat hafalan minggu ini tertulis di Yohanes 15 ayat 1 bunyinya, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Terima kasih dan Yesus memberkati. Halas. Salam sehati. Sang kakak minggu, sang teman-teman ini hafalan Ela dari orang 1. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Amin. Samsat. Horas. Terima kasih. Samsati. Hai teman-teman, hai kakak guru sekolah minggu, hai semuanya. Nama saya Delia Marbun. Ayat hafalan kita minggu ini adalah Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Salam sehati. Hai kakak sekolah minggu. Nama saya Valeri. Saya ayat hafalan 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku lah pengusahanya. Amin. Salam sehati. Kati Horas. Salam kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman. Saya mau membacakan ayat hafalan Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Amin. Salam sehati. Horas. Salam kakak-kakak guru sekolah minggu. Perkenalkan, nama saya Ejera dari orang 1. Saya mentapalan minggu ini tertulis dari Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Terima kasih. Salam sehati. Horas. Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya. Coba ayat hafalan Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Amin. Salam sehati. Haras. Salam kakak guru sekolah minggu. Nama saya Karistai Ilona Torusinata. Hafalan ini tertulis dari Alkitab Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Amin. Salam sehati. Horas. Yesus memberkati. Amin. Shalom semuanya. Ayat hafalan kita untuk minggu ini tertulis di Mazmur 26 ayat 3.
Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam kakak-kakak sekolah minggu. Nama saya Ilona Kristi Manoro. Ayat hafalan minggu ini tertulis di Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Amin. Terima kasih. Salam sehati. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Shalom kakak-kakak sekolah minggu, shalom semuanya. Nama saya Lambok Simanguncong. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis di Mazmur 26 ayat 3. Begini bunyinya. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Amin. Salam sehati. Horas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman. Nama saya Morasi Mangunsong. Ini ayat hafalan kita minggu ini tertulis di Mazmur 26 ayat 3. Begini bunyinya. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Amin. Salam sehati. Horas. Tuhan Yesus memberkati. Salam kakak guru sekolah minggu dan teman-teman. Nama aku Janeta Boru Sentore. Ayat hafalan di minggu ini tertulis di Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Amin. Salam sehati. Horas. Tuhan Yesus memberkati. Hai kakak guru sekolah minggu dan teman-teman, nama saya Mabel dari orang tua menyampaikan ayat hafalan. Ayat hafalan kita minggu ini adalah Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Amin. Salam sehati. Horas. Yesus memberkati. Sekolah minggu dan teman-teman, nama saya Abel. Hari ini Abel akan menyebutkan hafalan dalam Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Terima kasih. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis di Mazmur 26 ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Amin. Terima kasih. Salam sehati. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Shalom kakak guru sekolah minggu dan teman-teman. Nama saya Bikal Isabel Sagian. Saya akan mempersembahkan ayat hafalan saya dari Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Amin. Terima kasih. Salam sehati. Horas. Salam kakak guru sekolah minggu. Nama saya Lori Silait. Ayat hafalan minggu ini tertulis di Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Amin. Salam sehati. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Shalom guru kakak sekolah minggu dan teman-teman. Ayat hafalan pada minggu ini tertulis di Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Amin. Salam sehati. Horas. Tuhan Yesus memberkati. Minggu, nama saya Rauti Suboya. Hari ini Rauti yang memberi ayat hafalan minggu ini yang tertulis di Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan
aku hidup dalam kebenaran-Mu. Amin. Horas, salam sehati. Shalom kakak sekolah minggu, nama saya Niko Demetrat Sugiro. Ayat hafalan minggu ini tertulis di Matius 26 ayat 3. Bunyinya, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Salam satu. Horas. Shalom kakak guru sekolah minggu dan teman-teman, nama saya Mayesta dari Rang 3. Saya ingin menyampaikan ayat hafalan. Ayat hafalan kita minggu ini adalah Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Amin. Salam satu. Horas, Tuhan Yesus memberkati. Salam kakak guru sekolah minggu. Ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam satu. Horas. Kakak-kakak sekolah minggu, aku Citra Askira Manalu mau ayat hafalan yang minggu ini. Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Amin. Salam sati. Dan Yesus memberkati. Kakak guru sekolah minggu, siap teman-teman. Ini ayat hafalan Afta dari Orang 3 tertulis di Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Amin. Salam satu. Horas. Salam kakak sekolah minggu. Ayat hafalan di minggu ini tertulis di Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Amin. Salam satu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua, nama saya April Ricardo Marbun. Ayat hafalan minggu ini Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom guru kakak sekolah minggu dan teman-teman. Ayat hafalan Jiwis di minggu ini tertulis di Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih. Salam satu. Horas. Kakak guru sekolah minggu, nama saya Gabriel Kristo Manurung. Ayat hafalan minggu ini tertulis di Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Amin. Mau lihat teh? Halo kakak, ini hafalanku. Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Amin. Salam satu. Horas. Salam kakak sekolah minggu. Ini ayat hafalanku. Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Amin. Salam sehati. Horas mulyate. Salam kakak guru sekolah minggu ini hafalanku. Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Amin. Mulyate. Salam kakak guru sekolah minggu. Ayat hafalan minggu ini tertulis di Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Amin. Terima kasih. Shalom kakak guru sekolah minggu. Ayat hafalan minggu ini tertulis di dalam Alkitab Mazmur 26 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Amin. Terima kasih. Salam sati. Shalom kakak guru sekolah minggu. Ini untuk
hafalan saya yang tertulis di Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Terima kasih. Horas, salam sehati. Dalam kakak seminggu, ayat hafalan minggu ini tertulis di Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Horas, salam sehati. Salam kakak sekolah minggu, salam semuanya, ini hafalanku. Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Terima kasih. Shalom, salam sehati. Horas. Halo kakak sekolah minggu, halo semua, ini hafalanku. Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Terima kasih, shalom. Shalom kakak sekolah minggu, teman-teman. Hari ini aku mau ayat hafalanku dari Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Selamat saat Tuhan Yesus memberkati. Horas. Shalom kakak sekolah minggu, nama saya Helena. Ayat hafalan hari ini adalah Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Terima kasih, salam sehati. Horas. Shalom kakak sekolah minggu, ayat hafalan pada minggu ini tertulis di Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Amin. Horas, salam sehati, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, untuk ayat hafalan kita pada minggu hari ini, untuk prateka tertulis di Kisah Para Rasul 2 ayat 28b. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Untuk horong tekad tertulis di Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan untuk horong besar tertulis di Kisah Para Rasul 2 ayat 26. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Nah, jadi itu ayat hafalan kita untuk minggu hari ini. Jadi untuk adik-adik jangan lupa ya dihafal ayat hafalannya dan berpakaian dengan rapi, dan jangan lupa juga untuk divideokan secara landscape. Jadi HP-nya itu miring, dan video ayat hafalan paling telat dikirim hari Kamis jam 7 malam. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, masih semangat ya? Baik adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Amang Sintua TR Nainggolan. Ya, untuk itu mari kita angkat lagu pujian Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Semua adik-adik yang di rumah bangkit berdiri, semangat! Yes, 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 is the best! Bukan
pagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apakah adik-adik sudah mempersiapkan Alkitab masing-masing di rumah? Kalau sudah, biar kita mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Siap-siap adik-adik? Sebelumnya kita mempersiapkan hati dan mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada saat ini. Engkau masih berkenan memberikan kami kesempatan untuk menikmati kekuatan, kesehatan, bahkan kehidupan. Kami bisa melakukan memuji dan memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami akan belajar mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu berdiam di dalam hati kami masing-masing dan memberikan kami hikmat, kuasa, dan kami dimampukan untuk mengerti firman Tuhan yang akan kami perdengarkan. Hamba yang akan menyampaikan, hamba yakin dan percaya dengan kuasa dan urapan dari Tuhan. Hamba dimampukan untuk berkata-kata dan menjelaskan firman Tuhan ini dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami. Kami telah siap mendengarkan. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul. Pasalnya yang kedua, dimulai dari ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 18. Adik-adik sudah menemukannya? Mari kita membacanya dan adik-adik di rumah mengikutinya di rumah. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suaranya nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada minggu kita hari ini sangat indah, karena topik kita hari ini adalah pencurahan Roh Kudus atau turunnya Roh Kudus, Roh kebenaran yang disampaikan kepada murid-murid atau rasul-rasul Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kalau kita baca dari ayat 14
khotbah Yesus, khotbah Petrus, kita sangat tertarik adik-adik sekolah minggu. Terutama kita melihat kisah Petrus. Petrus yang tadinya semasa Tuhan Yesus mau disalibkan, dia 3 kali menyangkal Yesus. Karena dia ada rasa takut, kurang berani, terutama khususnya kepada orang-orang di sekitarnya. Tetapi setelah Yesus sudah naik ke surga, sudah meninggalkan murid-muridnya, dan apa yang kita dengarkan pada firman Tuhan hari ini yang dikatakan Petrus, orang-orang ini tidak mabuk. Yang ayatnya yang ke-15, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena baru pukul 9. Kenapa Petrus mengatakan hal demikian? Karena adik-adik sekolah minggu, kalau kita baca kisah para rasul ini dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-13, di sini dikatakan bahwa Roh Kudus turun atas mereka. Ke-11, rasul-rasul, Roh Kudus turun atas mereka. Mereka menerima Roh Kudus. Kalau kita ingat tadi ada sekolah minggu, khotbah kita di minggu-minggu yang lalu, murid Yesus setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka berdoa, berkumpul untuk supaya datangnya Roh Kudus atas mereka. Kalau kita baca ayat pertama, itulah yang dikatakan di hari Pentakosta. Ketika hari tiba, hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan tinggal pada mereka masing-masing. Adik-adik sekolah minggu, pada saat mereka berkumpul, Roh Kudus turun atas mereka. Di hari itu, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, pernah meninggalkan pesan terhadap murid-muridnya bahwa akan ada penolong, akan ada roh kebenaran untuk menemani semua rasul-rasul, untuk menemani semua orang percaya, orang yang percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Bisa kita baca di pada firman Tuhan di ayat atau di Yohanes 14 ayatnya yang 16 sampai yang 17. Firman ini dikatakan ketika Yesus masih bersama-sama dengan murid-muridnya. Bunyinya seperti demikian. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Dia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Itulah adik-adik Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, telah tergenapi, telah terbukti, sehingga rasul-rasul
yang sudah percaya, sudah memiliki Roh Kudus di dalam hati mereka. Dan apa yang telah dipesankan oleh Tuhan Yesus semasa mereka bersama-sama, akhirnya tiba saatnya bagi murid-murid Yesus, bagi rasul-rasul untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, untuk memberitakan Injil ke seluruh Galilea, ke seluruh Yerusalem. Ketika itu mereka berkumpul di Yerusalem pada saat menerima Roh Kudus. Setelah menerima Roh Kudus, apa yang terjadi adik-adik semua sekalian? Kita bisa mendengarkan rasul-rasul bisa berbahasa bahasa roh, mengucapkan kata-kata dengan sempurna tanpa dia tidak mengetahui dari dulu apa itu bahasa yang mau diucapkan. Tetapi Roh Kudus turun atas mereka mengucapkan firman kebenaran bagi orang-orang yang ada di sekitar Galilea. Apa kata orang-orang yang ada di sekitarnya? Orang-orang ini sudah mabuk, habis minum anggur. Cek lagi adik-adik semuanya. Bayangkan adik-adik, kita sebagai orang Batak tiba-tiba bisa berbahasa Indonesia, bisa berbahasa Jawa. Kita orang Batak tiba-tiba bisa berbahasa Sunda dengan lancarnya mengucapkan bahasa Sunda untuk memberitakan firman Tuhan dengan benar. Orang-orang terkera-kera. Dia tahu kalau orang ini tidak bisa berbahasa Sunda. Dia tahu kalau kita tidak bisa berbahasa Inggris. Dia tahu kalau kita tidak bisa berbahasa Jawa. Tapi kok kenapa orang ini tidak bisa ngomong Jawa? Mabuk kali orang ini. Mabuk ini harus minum anggur ini. Demikian kata orang-orang yang ada di sekitarnya. Diejek. Mendengarkan itu adik-adik, Petrus langsung bangkit berdiri. Petrus langsung berkhotbah kepada semua orang, membenarkan firman Tuhan bahwa rasul-rasul yang memberitakan firman Tuhan melalui Roh Kudus yang ada atas mereka diluruskan oleh Petrus bahwa orang-orang ini tidak mabuk. Orang-orang ini tidak mabuk. Ini masih jam 9. Tidak mungkin orang minum anggur jam 9 pagi. Itu diluruskan oleh Petrus sehingga orang-orang di sekitarnya terheran-heran dan mulai menerima apa yang diucapkan oleh Petrus. Dan Petrus mengatakan bahwa ini sudah digenapi, bahwa Roh Kudus akan turun, dan ini sudah ditulis oleh Nabi Joel sebelumnya. Nah, akhirnya mereka yang ada di sekitar itu sudah mengetahui kalau Nabi Joel sudah menulis ratusan tahun sebelumnya bahwa akan turun Roh Kudus atas rasul-rasul untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebenaran bagi orang-orang yang percaya. Adik-adik sekolah minggu, pernah tidak merasa adik-adik merasa ada Roh Kudus di hati adik-adik semuanya? Pernah tidak ada Roh Kudus di rumah adik-adik semuanya? Roh Kudus itu datang jadi pada saat kalau kita percaya kepada Yesus, kita percaya kepada Yesus dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus, maka Roh Kudus akan datang kepada kita. Kalau kita masih melakukan kejahatan, Roh Kudus tidak datang kepada kita untuk memberitakan, untuk menolong kita. Roh Kudus malah menjauh dari kita. Yang ada roh setan membawa kita ke dalam neraka, membawa kita menyembah neraka, membawa kita melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh Tuhan Yesus.
Tapi kalau kita melakukan apa yang dikatakan, apa yang dikehendaki Tuhan Yesus, Yesus akan menurunkan Roh Kudus atas diri kita, menyuruh Roh Kudus atas diri kita untuk menolong kita bahwa kita akan menjalankan tugas sesuai dengan kehendak Tuhan, menjalankan apa yang dikehendaki Tuhan. Roh Kudus menuntun hidup kita sehari-hari. Yang penting kita percaya, kita yakin, kita selalu berdoa bahwa Tuhan Yesus menemani kita sesuai dengan janjinya. Dan Yesus tidak bersama-sama dengan murid-muridnya. Saya akan menurun roh Allah, akan menurun roh kebenaran untuk mendampingi, untuk menemani kalian semua yang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Demikian kata Yesus. Nah, ketika hari yang ke-50 yang dikatakan hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus, inilah yang terjadi, inilah yang terbukti, inilah yang digenapi sesuai dengan apa yang telah ditulis oleh Nabi Joel sebelumnya. Sehingga dengan atas tulisan Nabi Joel yang dikatakan Petrus kepada orang-orang sekitarnya, mereka dicekap untuk meyakini bahwa benar adanya Roh turun atas mereka, Roh Kudus turun membimbing mereka dalam kehidupannya. Nah, adik-adik sekolah minggu sudah lihat yang ada di rumah. Kita Tuhan Yesus kita juga akan membuat perempuan-perempuan, laki-laki, anak-anak akan membuat bersaksi atas kebenaran firman Tuhan, bersaksi atas ajaran Tuhan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, ini sangat baik kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari dalam melakukan segala pekerjaan kita, segala aktivitas kita di rumah maupun di sekolah, baik saat bermain, kita jangan mengandalkan diri sendiri. Kita sebagai anak Tuhan, kita minta mohon doa agar Tuhan menuntun kita diselamatkan dalam perjalanan, dalam pekerjaan, dalam permainan sekalipun. Tetap kita harus minta tuntunan doa, tuntunan Tuhan, biar kita terselamatkan dalam segala kegiatan kita. Firman Tuhan yang kita dengar hari ini menuntun kita melakukan hal-hal yang bisa kita ikuti dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau topik kita hari ini, minggu ini adalah hari turunnya Roh Kudus, turunnya Roh kebenaran, atau di ibadah dewasa hari Pentakosta. Ini sebenarnya pesta, kita merayakan pesta bahwa datangnya Roh Kudus. Kita harus merayakan pesta. Ada Pentakosta pertama, Pentakosta kedua. Jadi 2 hari betul-betul merayakan hari turunnya Roh Kudus. Jadi hari ini kita harus bersyukur hari-hari sekolah minggu yang mendengarkan firman Tuhan, bahwa hari ini yang mendengarkan, yang mengikuti firman Tuhan,
mendapatkan Roh Kudus. Pastinya yang sudah mendapatkan Roh Kudus dan akan berikan kekuatan yang baru mulai besok, sudah pasti ada perbedaan dari hari sebelumnya karena ditemani Roh Kudus. Dalam melakukan kegiatan-kegiatannya sehari-hari semuanya lancar, tidak ada gangguan karena Roh Kudus membimbing kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan kita, melakukan pekerjaan-pekerjaan kita ke pekerjaan yang lurus, bukan yang bengkok sini, bengkok kanan, tapi kita dituntun oleh Roh kebenaran, Roh Kudus. Akhirnya kita bisa menikmati dan meyakini apa yang telah dikatakan Yesus ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan. Adik-adik sekolah minggu sekalian yang ada di rumah, inilah firman Tuhan yang disampaikan terhadap rasul-rasulnya ketika mereka masih bersama-sama, ketika mereka berdoa, berkumpul di Yerusalem, dan atas Roh Kudus turun terhadap mereka. Petrus telah memerintahkan ini, memerintahkan kebenaran ini terhadap semua orang yang ada di sekitar. Yang menarik adik-adik sekalian, ketika Yesus telah naik ke surga, Petrus, Yohanes dan yang lain-lainnya, mereka berlomba-lomba menyampaikan firman Tuhan ke seluruh penjuru dunia ini, termasuk kita adik-adik. Karena mereka, kita dapat firman Tuhan, kita dapat percaya bahwa Tuhan itu adalah juru selamat. Karena mereka, karena rasul-rasul Tuhan, kita bisa hari ini yakin dan percaya kita mengikut ajaran Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat. Makanya ada di sekolah minggu, kalau disuruh sama orang tua untuk belajar, jangan dilawan. Semua orang tua berdoa, ya harus nurut sama orang tua berdoa. Ya, harus nurut ya. Ini juga karena ketekunan murid Yesus, ketekunan rasul-rasul, mereka berdoa. Roh Kudus diturunkan untuk memberikan senjata pamungkas, senjata mereka untuk memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia. Zaman sekarang bersenjatai sudah di senjata berbekalan dan perlengkapan yang lain. Kalau zaman dulu memberitakan firman Tuhan, bersenjatai dengan Roh Kudus, bisa memberitakan firman Tuhan karena Roh Kudus. Momensen datang ke tanah Batak, memberitakan firman Tuhan karena Roh Kudus. Momensen belajar bahasa Batak, datang dari Jerman tidak tahu bahasa Batak, tapi firman Tuhan, Roh Kudus membimbing dia untuk sampai ke tanah Batak. Bukan karena momensen, AKBP, ya kita juga sampai sekarang nggak tahu entah kita mengikuti siapa. Tapi karena momensen, sampai hari ini kita mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Jadi adik-adik sekolah minggu, apapun yang diajarkan oleh Tuhan, apapun yang diajarkan oleh orang tua kita, karena orang tua juga perwakilan dari Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena orang tua tentunya sudah menerima Roh Kudus atas mereka, sehingga bisa mereka
orang perlu membimbing anak-anaknya untuk berjalan di dalam kebenaran. Maka firman Tuhan hari ini kita dengar, semoga bisa berbuah dan bisa memberitakan kebenaran kepada teman-teman kita sekeliling, teman-teman kita dimanapun berada, atau kita kemanapun berpindah. Selalu kita mengandalkan Tuhan bahwa tidak seorang pun yang bisa melakukan kegiatan kalau tanpa mengandalkan Tuhan. Kalau tidak mengandalkan Tuhan, pasti ujung-ujungnya ada yang hal-hal yang dialami yang tidak baik. Kalau kita mengikuti ajaran Tuhan, sudah pasti kita mengalami hal-hal yang baik. Adik-adik sekolah minggu, semangat terus untuk mengikuti ibadah live streaming di rumah masing-masing setiap hari minggunya. Jangan lupa baca firman Tuhan. Jangan lupa jadwal ibadah sekolah minggu. Jangan lupa juga mengirimkan ayat-ayat hafalan pada GSM. Tolong jangan lupa. Itu sangat penting karena GSM juga akan menilai anak-anak sekolah minggu rajin nggak ibadah. Nah, kalau ketika adik-adik atau anak-anak sekolah minggu minta nilai agama kepada anak guru sekolah minggu, karena guru sekolah minggu melihat, si Anu pintar mengirimkan ayat hafalan, kasih nilai 95, kasih nilai 99, tapi nggak mungkin kasih 100 ya. Kalau dikasih 100, udah sama dong statusnya dengan guru sekolah minggu. Ada perbedaan dikit lah. Tapi karena firman Tuhan, karena Kudus menyuruh guru sekolah minggu diberi nilai yang terbaik buat anak-anak sekolah minggu. Demi untuk menyemangati adik di sekolah minggu juga. Gitu. Tapi kalau malas ngirim ayat hafalan, malas apalagi ngikutin ibadah live streaming di rumah, ya sakit hati dong kalau nilainya kasih 60, 70, ya wajar lah, ya kan, sesuai lah, gitu. Jadi semangat adik-adik, untuk hari-hari berikutnya, adik-adik harus tunjukkan semangat mengikuti Tuhan, mengikuti firman Tuhan, mengikuti ibadah, biarpun live streaming di rumah masing-masing. Ya, Tuhan juga tahu, Tuhan melihat, si Anu, ibadahnya nggak benar. Si A, ibadahnya main-main sambil megang HP. Nggak boleh adik-adik, harus serius, biarpun ibadah live streaming di rumah. Jadi jangan main-main juga, gitu ya. Kalau percaya, adik-adik sekolah minggu, anak-anak yang baik yang dikasihi Tuhan, untuk hari ke depan akan rajin, akan setia mengikuti Tuhan, setia mendengarkan apa kata orang tua, setia mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Yang nantinya kita anak-anak Tuhan akan menerima sukacita, kegembiraan, kebahagiaan, menerima hikmat dari Tuhan. Itu adik-adik, semangat terus, pantang menyerah. Biarpun zaman sekarang masih posisi COVID-19, kita tetap semangat. Karena semangat adalah obat paling ampuh untuk melawan segala penyakit, melawan segala kejahatan, baik yang datang kepada kita maupun terhadap teman-teman semuanya. Itu semoga firman Tuhan hari ini membimbing kita dalam melakukan segala kegiatan kita, terutama adik-adik semakin bertumbuh imannya. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mempersembahkan segala puji dan syukur kami pada saat ini. Hanya oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, ya Tuhan, maka kami masih ada, sebagaimana kami bisa mengikuti ibadah saat ini.
Kami boleh memperingati hari pencurahan Roh Kudus pada hari ini. Roh Kudus diberikan kepada kami umat-Mu yang menyertai kami dalam menjalani hidup kami masing-masing. Mengiringi Tuhan dan melayani Tuhan. Untuk itu, kuatkan kami semua, berikan kami sukacita, tambahkan semangat dalam melayani, sehingga pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami boleh lakukan dengan baik dan selalu meyakini bahwa ada Roh Kudus yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, temani dan lindungi anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, biar untuk hari-hari berikutnya mereka lebih semangat lagi untuk mengikuti ibadah-ibadah sekolah minggu yang kami persembahkan setiap hari minggunya melalui ibadah online, live streaming, dan biarlah ibadah kami ini menjadi berkat bagi semua orang dan puji-pujian untuk Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami persembahkan di dalam nama Anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bagaimana adik-adik yang terkasih? Masih semangat tentunya mengikuti ibadah kita hari ini? Pasti dong. Nah, untuk itu mari kita angkat lagu pujian kita, Jangan Rela. Nah, adik-adik di rumah, mari bangkit berdiri, semangat. Yes, 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 it's the best. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan berlepas. Wow, 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 jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Kata-katanya bergelombang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kata-katanya bergelombang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Halo adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Selamat hari Minggu. Selamat bersukacita, memuji dan memuliakan Tuhan. Ketemu lagi dong sama Kak Dea. Pasti ada yang bosen ya. Aduh, jangan ya Dek. Jangan bosen-bosen ya lihat kakak ya. Tahu kan kenapa kakak berdiri di sini sekarang? Siapa yang tahu? Ayo. Iya, benar sekali. Mau menyampaikan warta sekolah minggu dan doa syafaat. Oke, yang pertama sekali untuk warta kita hari ini adalah kakak mau bertanya untuk adik-adik Horong 1. Adakah yang berulang tahun dalam satu minggu ini? Mulai dari tanggal 17 Mei sampai dengan hari ini tanggal 23 Mei 2021. Ada deh. Wow, siapa sayang? Wah, ada 2 orang kayaknya yang angkat tangan. Adelia Marbun. Wah, selamat ulang tahun cantik. Satu lagi, Shalom Siregar.
kalian. Wah, Tuhan Yesus luar biasa. Hari ini kita pun sukacita. Selamat ulang tahun ya sayang ya. Adik-adik orang tiga bagaimana? Ada juga kah yang berulang tahun? Wah, ada katanya. Itu tuh ada Mayesta, Felicia, Boru, Purba, semangat banget dia ngucapin aku kak gitu. Selamat ulang tahun ya cantik. Tuhan Yesus memberkatimu selalu. Adik-adik kakak yang orang 4 bagaimana? Ada yang berulang tahun? Tidak ada. Oke, tidak apa-apa. Yang penting semuanya dalam keadaan sehat. Oke. Nah, untuk adik-adik yang berulang tahun dalam 1 minggu ini, kakak-kakak sekolah minggu dan juga teman-teman sekolah minggu yang ada di rumah mau menyanyikan lagu untuk adik-adik yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Ayo Bang Ren. memberkati adik-adik yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Untuk warta berikutnya, tidak jemu-jemu kakak mengingatkan supaya adik-adik semuanya jaga kesehatan. Ya sayang ya, karena bukan hanya virus corona yang saat ini masih merajalela, tambah lagi satu virus, satu penyakit yang sekarang lagi ramai. Apa itu? Iya, demam berdarah. Ya, jadi adik-adik tidak usah main keluar rumah dulu, tidak usah pergi-pergi dulu, tetap diam di rumah. Main aja di rumah sama adik kakak dan papa mama. Ya sayang ya, kalaupun terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa pakai maskernya, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Karena kita tidak tahu, kita bertemu dengan orang di luar dan ternyata mereka membawa virus, kita tidak tahu sayang. Jadi lebih baik kita di rumah saja. Walaupun mungkin
mungkin bosan, tapi kita harus tetap sabar ya sayang ya. Makanannya pun harus dijaga ya. Tidak boleh jajan sembarangan. Tidak boleh jajan es-es, tidak boleh jajan ciki-ciki yang menyebabkan batuk pilek ya sayang ya. Apa yang disediakan mama di rumah itu saja yang kita syukuri, itu saja yang kita makan. Mamanya juga kalau punya duit pasti dibeliin kok biskuit, dibeliin es krim ya. Ya sayang ya. Oke adik-adik yang manis, untuk warta sekolah minggu cukup sekian hari ini. Semoga adik-adik semuanya selalu dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Sekarang waktunya kita berdoa syafaat. Ayo sayang-sayang kakak, jangan bercanda-bercanda lagi, jangan colek-colek lagi. Siapkan hatinya, siapkan duduknya yang manis. Kita mau berdoa. Kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, yang tidak berhenti memberi kasih dan setia-Mu kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang sampai saat ini masih mengalir di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, di mana kami masih boleh beribadah kepada Tuhan, meskipun masih seperti ini keadaannya melalui online, tapi kami tetap bersuka cita Tuhan, karena kami percaya meskipun demikian keadaannya, Tuhan hadir di dalam hati kami masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa ya Tuhan bagi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, memberikan mereka sukacita, memberikan mereka roh penghiburan yang dari Tuhan, karena Tuhan tahu mungkin mereka sudah mulai bosan Tuhan dengan semua keadaan ini. Untuk itu kami mohon penyertaan Tuhan buat adik-adik sekolah minggu kami. Kami berdoa juga Tuhan bagi adik-adik kami yang mungkin terbaring sakit saat ini. Mari Tuhan, urapan-Mu, lawatan-Mu atas adik-adik kami yang sedang sakit. Berikan kekuatan bagi mereka untuk mereka boleh melawan sakit penyakit mereka. Berikan mereka berkat-Mu melalui obat dan tenaga medis yang mengobati mereka, supaya mereka boleh sembuh seperti sedia kala dan boleh beribadah bersama-sama dengan kami dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi orang tua adik-adik sekolah minggu kami dimanapun berada saat ini. Jikalau dalam pekerjaan, Tuhan Yesus memberkati pekerjaan mereka, namun biarlah mereka di dalam hatinya tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Jikalau masih ada adik-adik orang tua adik-adik kami yang belum bekerja, Tuhan, kami mohon berkat-Mu agar kiranya Tuhan mempersiapkan pekerjaan yang terbaik bagi orang tua adik-adik sekolah minggu kami. Kalaupun orang tua kami ada yang sedang sakit saat ini Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan, kami mohon lawatan-Mu Tuhan atas orang tua kami, agar mereka boleh sembuh dan boleh melakukan tanggung jawab mereka sebagai orang tua seperti sedia kala. Bapa yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan bagi rencana pembangunan pos pelayanan kami di KSP ini. Tuhan, kami hanya percaya kepada-Mu saja. Kami hanya percaya hanya Engkau yang bisa menolong kami dari kesulitan ini. Tuhan, Engkau tahu sudah berapa lama kami berjuang untuk berusaha mengurus izin dan segala macamnya untuk kami boleh mempunyai rumah ibadah. Tuhan Yesus, apapun itu yang kami lakukan, kami percaya kalau Tuhan tidak turut campur di dalamnya, semuanya hanya sia-sia belaka. Bapa yang baik, kami juga mohon berkat-Mu bagi para sintua dan calon sintua kami yang ada di KSP
hadir di dalam diri mereka. Tinggallah di dalam diri para sintua kami dan calon sintua kami, pribadi lepas pribadi. Biarlah apa yang mereka katakan, apa yang mereka perbuat, boleh menjadi contoh yang baik di tengah-tengah jemaat kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi jemaat kami yang ada di KSD ini. Karena kami tahu Tuhan, mungkin ada beberapa jemaat kami yang sudah mulai risau dengan keadaan ini. Mari Tuhan yakinkan hati kami pribadi lepas pribadi, betapapun sulitnya perjuangan ini, tidak ada yang mustahil kalau Tuhan sudah berkehendak. Bapa yang baik, kami juga mohon berkat-Mu bagi mereka, saudara-saudara kami yang melarang kami untuk membangun rumah ibadah. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah rumah tangga mereka, berkati mereka Tuhan, pribadi lepas pribadi. Lawat hati mereka Tuhan, agar mereka benar-benar mengerti arti kasih yang sejati, yakni Kristus sendiri. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan, bagi kami kakak-kakak sekolah minggu yang melayani Tuhan. Tolong Tuhan berkati kami, berikan kami roh kebijaksanaan, agar kiranya apa yang kami sampaikan, apa yang kami berikan kepada adik-adik kami sekolah minggu, boleh menjadi teladan yang baik bagi adik-adik sekolah minggu kami. Selidiki hati kami pribadi lepas pribadi, apakah kami benar-benar layak Tuhan datang kepadamu untuk melayani. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa bagi negara kami ini Tuhan, yang masih dilanda dengan virus corona. Mari Tuhan, lawatan Tuhan bagi Indonesia kami tercinta ini, agar kiranya Indonesia kami ini boleh pulih dari virus corona, sehingga kami Tuhan boleh beraktivitas seperti dulu lagi dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tertimpa bencana alam dimanapun berada, baik itu yang banjir, baik itu yang diancam oleh teroris. Tuhan Yesus, tidak ada pribadi yang sanggup menolong kami dari semuanya ini Tuhan, kecuali pribadi Kristus sendiri. Kami percaya Tuhan adalah yang maha segalanya, sehingga Tuhanlah yang satu-satunya mampu menolong kami dari keterpurukan ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan bagi Bapak Presiden kami Joko Widodo, agar kiranya Engkau senantiasa memberkati beliau, memberkati setiap pekerjaan tangannya, memberkati setiap akal pikirannya, agar apapun keputusan-keputusan beliau untuk negara ini boleh menjadi berkat bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapa, berkati negara Indonesia kami yang berbagai macam agamanya, agar selalu hidup rukun ya Tuhan. Baik itu antar agama manapun, biarlah kasih setia yang dari Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah bangsa kami Indonesia ini, Tuhan Yesus. Bapak yang baik, berkati juga Tuhan anak multimedia kami beserta timnya, agar kiranya selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan. Berkati pekerjaan beliau, agar kiranya beliau selalu bisa Tuhan untuk membantu kami kakak-kakak sekolah minggu, untuk mempersiapkan video-video ibadah adik-adik sekolah minggu kami dengan baik, sehingga adik-adik sekolah minggu kami pun boleh bersukacita ketika beribadah. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, kami manusia yang penuh dosa. Untuk itu kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa-dosa kami. Layakkan kami ya Bapa, untuk kami boleh datang kepadamu, memohon berkat dan pertolongan-Mu. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa bagi adik-adik kami yang berulang tahun hari ini ya Tuhan. Ada adik kami Adelia Anastasia Marbun, Shalom Siregar, Ardani Mulana, dan Armando Marjuna Hasugian. Juga adik kami Mayesta Felicia Guru Purba.
Tuhan Yesus, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang senantiasa memberkati tumbuh kembang mereka hari lepas hari, sehingga mereka boleh jadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang dengar-dengaran akan nasihat orang tua, dan anak-anak yang selalu membawa cinta kasih dan perdamaian kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa dan seruan kami ini Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ya adik-adik, masih semangat ya? Nanti bang, saatnya kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan ya adik-adik. Mari kita angkat lagu pujian dari buku NR 370, Naik Hakolong Aku. Semua adik-adik yang di rumah bangkit berdiri, semangat! Yes, 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 is the best. Naik hakolong aku, Tuhan Yesus, dan tarik penuhku, ale-aleki. Naik golong rohana, bina dan hati, masailas rohaku, luhu botoli. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Marilah kita dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ulanglah kita dengan menerima berkat daripada Tuhan.
Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkannya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kami yang bertugas, para lalu dan guru-guru sekolah minggu, beserta multimedia, kami mengucapkan selamat hari Minggu, salam sehat untuk kita semua. Salam sehati, Tuhan Yesus memberkati. serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya.